ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la maghluba illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Ali, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bil jamaah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa wala, amma ba'du. Faqad qala ta'ala fi kitabihil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan bapak-bapak dan saudara-saudara seluruh jamaah pengajian rutin Majelis Taklim Mushola Al-Hidayah 2 yang hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala perkenankan hadir berkumpul bersama-sama di tempat ini. Wabil khusus yang saya hormati dan saya muliakan para alim dan ulama, para asatid, para guru, para sepuh, bini sepuh, para hujan, segenap tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh lingkungan, juga bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, para pemuda, para pemudi yang hadir pada kesempatan malam hari ini yang sangat saya hormati dan saya muliakan. Wabil khusus hadir bersama kita Bapak Haji Ahmad Sapiri, kemudian Bapak Dasa Isen selaku RT Hormat di RW 018, juga Bapak Sajim serta Pak Haji Narto, juga Pak Wandi, alhamdulillah dari perwakilan Mushola Nurul Ittihad
dan Pak Ari, Pak Wira, Nanda Nandi, juga Pak RW Hormat, Bapak Enteng Rohadi hadir bersama kita dan alhamdulillah selalu mengabdikan dirinya untuk kepentingan Majelis Taklim Mushola Al-Hidayah 2 ini. Juga Pak Andi, alhamdulillah beserta adik-adik yang hadir bersama kita kali ini, yang saya hormati dan saya muliakan dan saya banggakan kehadirannya. Mudah-mudahan semua yang hadir malam hari ini dan yang berhalangan hadir karena ada satu hal yang tidak bisa ditinggalkan atau ada keperluan yang sangat mendesak, mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang bisa dihadirkan bersama-sama di tempat ini dengan ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji beserta syukur kita kehadirat Allah. Alhamdulillah malam hari ini, malam Senin atau Ahad malam ba'da sholat maghrib sampai nanti menjelang sholat isya tiba, kita bisa hadir dalam rangka acara rutin pengajian atau taklim di Mushola Al-Hidayah 2. Mudah-mudahan kebersamaan kita, kehadiran, duduk, serta simpuh kita di Mushola Al-Hidayah ini tentunya dalam ibadah kepada Allah, thalabul ilmi dan silaturahmi, mudah-mudahan menjadi ladang pengabdian dan ibadah terbaik kita hari ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, selamat datang kepada dari Mushola Al-Faruq, perwakilan Al-Faruq. Salawat dan iring salam juga mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan kehalibaan alam panutan kita, pimpinan kita umat Islam, Nabi akhir zaman, pembawa cahaya keimanan, pendobrak cahaya kebatilan, dan yang menyebarkan syiar dinul Islam dari kota Mekah kemudian sampai ke Madinah dan menyebar ke seluruh penjuru dunia termasuk ke Pondok Gede ini. Mudah-mudahan kita nanti akan mendapatkan pengakuan sebagai umatnya Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan di yaumil kiamah kita termasuk kepada umat-umatnya yang diberikan syafaatul umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, sebelum kepada makalah kita malam hari ini, mari kita terlebih dahulu kita kuatkan niat, kita bulatkan tekad, kita bersihkan hati, kita berkonsentrasi diri serta memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan senantiasa Allah turunkan kepada kita kesehatan dan afiatnya, kemudahan dan barokahnya, ilmu dan manfaatnya, harta dan manfaat berkahnya, dan juga kehidupan yang senantiasa dipayungi dengan rahmat dan ridhonya, serta berbagai permasalahan dalam hidup yang dijadikan sebagai bahan uji kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa lulus menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemudahan, dengan kesulitan, dengan kondisi apapun, dan mudah-mudahan Allah ridho dan cinta kepada kita, kembali kita kepada Allah, mudah-mudahan nanti kembali dalam keadaan husnul khotimah, membawa iman dan Islam, membawa amal soleh dan ibadah, diturunkan ridho dan rahmatnya kepada kita, dan disiapkan tempat terbaik untuk kita di dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Juga mari kita doakan saudara-saudara kita, famili kerabat kita yang saat ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diuji dengan sehat, diuji dengan sakit, diuji dengan penyakit. Mudah-mudahan semua ujian bisa dilalui penuh dengan ketabahan dan
kesabaran, sehingga ujiannya akan menaikkan derajat kemuliaan dan juga mudah-mudahan menjadi ladang ibadah yang sempurna, ladang ampunan yang banyak, serta ladang ridho rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi hamba Allah terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan segala kesulitan yang Allah ujikan kepada kita, Allah permudah urusan-urusan kita, dan juga mudah-mudahan kesulitan-kesulitan Allah mudahkan, dan juga mudah-mudahan apa yang sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan ridho dan rahmatnya kepada kita serta keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Bagi para sepuh, bini sepuh, orang tua kita yang saat ini masih hayat tinggal bersama kita atau jauh bersama kita, kita doakan mudah-mudahan selalu berada dalam payung rahmat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat afiat dalam kemudahan dan keberkahan serta ketakwaan, dan mudah-mudahan selalu dilimpahkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang tua kita yang sudah wafat, yang sudah kembali mendahului kepada kita, mari kita doakan para tokoh, para alim ulama khususnya, para guru, para sepuh, bini sepuh yang sudah banyak berjuang di masanya. Kita doakan mudah-mudahan khususnya dari keluarga besar almarhum Bapak Sarin, juga almarhum Bapak Haji Mursid, juga almarhumah keluarga besar kita masing-masing yang Allah sudah mencatatnya di lauhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan segala bakti mereka, amal mereka, manfaat mereka dijadikan manfaat dan barokah, dan menjadi wasilah menambah kebahagiaan mereka di alam barzahnya, menjadi penerang di alam kuburnya, berlipat ganda pahala kebaikannya, berlimpah ampunannya, dan mudah-mudahan menjadi keselamatan dari siksanya, dan menjadi kemudahan untuk bisa masuk menuju ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surganya. Dan kita yang masih diberikan kesempatan, masih diberikan kemampuan, masih diberikan umur, mudah-mudahan umur ini, kesempatan ini dapat merubah segala hal yang buruk menjadi baik, hal yang sudah baik menjadi lebih baik, hal yang membuat kita jauh dari Allah menjadi dekat kepada Allah, hal yang sudah mendekatkan diri kita kepada Allah mudah-mudahan bisa lebih mendekatkan menuju ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabiyina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dibukakan ijabahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga dibukakan ijabah doa kita untuk anak-anak kita, cucu kita, keturunan kita. Mudah-mudahan mereka dianugerahkan menjadi anak cucu keturunan yang soleh dan solihah. Amin. Diberikan sehat jasmani rohaninya, dimudahkan dalam belajarnya, dimudahkan dalam mencapai martabat dan kedudukan yang tinggi mulia di hadapan Allah, dan mudah-mudahan dibekali dengan ketakwaan, dibekali dengan keimanan, dibekali dengan keyakinan, bisa menyongsong, mengisi serta melaksanakan masa depannya dengan penuh dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, mari kita kembali kepada makalah kita. Kalau tidak salah kemarin sudah sampai rukun Islam apa belum? Sudah ya? Sudah dapat 2 ya, kalau salah ya? 2 ke 3.
Pak Ridwan udah masih ingat ya? Masih ingat, alhamdulillah. Berarti sudah dapat 2 kemarin, bersyahadah kepada Allah, syahadah kepada Rasulullah bahwa tidak ada yang harus kita sembah kecuali hanya Allah, dan bersaksi bahwa Rasulullah Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan nabinya Allah Subhanahu wa taala yang rahmatan lil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, berarti kita sampai kepada rukun yang nomor ketiga. Kemarin syahadat, kemudian yang kedua mendirikan sholat. Sekarang tinggal yang ketiga, wa ita'uz zakat. Wa ita'uz zakat, wa ita'uz zakati, dan menunaikan zakat. Rukun di dalam Islam yang nomor ketiga yang harus dikerjakan oleh seorang muslim dalam rangka kepatuhan kepada Allah, menguatkan keyakinannya, membulatkan tekadnya, serta mengkokohkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mematuhi perintah Allah adalah mematuhi perintah mengeluarkan zakat atau berzakat. Zakat, bahkan zakat ini ayatnya bergandengan dengan ayat sholat. Wa aqimus sholat wa atuz zakat. Wa aqimus sholat wa atuz zakat. Tegakkan sholat dan juga keluarkan atau bayarkan zakat. Artinya apa? Artinya sholat dan zakat ini adalah tidak bisa dipisahkan. 2 unsur ini adalah 2 unsur yang sangat kuat, tidak bisa dipisahkan, tidak bisa berpisah. Dan juga satu sama yang lainnya, sholat menyempurnakan zakat, zakat menyempurnakan sholat. Sehingga disampaikan la sholata liman la zakatalah, wa la zakata liman la sholatalah. Pertama, la sholata liman la zakatalah, tidak diterima sholatnya orang yang tidak berzakat. Kemudian wala zakata liman wala zakata liman la sholatalah, tidak diterima zakatnya bagi orang yang tidak sholat. Jadi kudu dua-duanya nih, sholat, zakat, zakat, sholat. Yang sholat kudu zakat, yang zakat kudu sholat. Saya mah zakat aja banyakkan, sholatnya kadang-kadang suka berat itu, walaupun cuman ruku sujud berdiri, itu kadang-kadang berdirinya lama, itu kadang-kadang duduknya lama, itu kalau duduk kelamaan, kalau bangkit jadi pegel, jadi bangkit jadi susah. Enakan zakat, enakan ngeluarin harta, cuman ngeluarin doang, nggak ada masalah apa-apa gitu. Nah, kata Kanjeng Nabi, la zakata liman la sholatalah, tidak diterima zakatnya kalau dia tidak sholat. Luar biasa ya. Sholat harus zakat, zakat harus sholat. Jadi dua-duanya tidak boleh ditinggal. Nah, zakat yang sudah kita lakukan dan ini sudah populer, bahkan sudah meresap di dalam hati sanubari masing-masing, ketika tiba waktunya itu dengan sendirinya ruh zakat itu keluar. Magnet untuk berzakat itu keluar. Bahkan kalau belum mengeluarkan, perasaan belum merasa puas, perasaan masih punya utang gitu. Perasaan masih belum plong. Apa? Yakni zakat fitrah. Kalau zakat fitrah udah bagus Pak ya. Alhamdulillah, asal bulan Ramadan tiba aja fitrah pokoknya. Walaupun nggak puasa fitrah pokoknya. Padahal itu fitrah ini adalah berzakat untuk diri, membayar zakat diri sebagai penebus dan pembersih diri kita selama satu tahun. Jadi ibarat badan kita ini kendaraan, jadi zakat itu adalah bayar pajak ya. Nah, pajak kendaraan dengan pajak badan, padahal kekuatan
Betul kan kira-kira? Coba zakat fitrah berapa sekarang dalam setahun? Kemarin 50.000 ya, 50.000 setahun. Bayangin, berarti bagi itu 50.000 dibagi 12. Oh berarti dibagi 360 ya? Gitu. Dibagi 360 hari kira-kira berapa? Ya segitulah kira-kira ya. Nah sekarang motor per tahun berapa sekarang yang paling itu? 300. 100 ya. 2 kali lipat harga pajak badan. Nah itu yang 100 itu adalah motor-motor yang motor biasa kayak motor saya yang paling bagus itu kan bisa. Betul. Iya. Itu yang motor kalau ditaruh di mana baik aman. Bayar pajaknya 100.000. Itu. Tapi kalau yang motor yang kalau dilihat orang sering lihat gitu, terus kalau ditaruh di mana baik orang pengen, nah itu bayarannya pajaknya di atas 300. Ya. Betul. Nah itu lebih mahal lagi, karena banyak yang suka, banyak yang perlu. Kata motor saya mah ya emang kalau ada yang pinjam doang, kalau ada perlu. Gitu. Kan sekarang apa luar biasa Pak. Dulu itu pinjam-meminjam motor itu luar biasa nilai ibadahnya. Dulu bahkan sebelum motor itu sepeda ya. Sekarang sepeda motor udah ada di mana-mana dan tiap rumah hampir punya. Jadi kebaikan meminjamkan itu sekarang sudah mulai berkurang. Itu kan sekarang udah jarang yang nggak punya motor. Itu hampir semuanya punya. Bahkan kalau keluarganya ada 5 ya 5 motor. Hampir rata-rata ya sekurang-kurangnya 5 orang ya 3 motor udah ada. Nah zakat ini wajib ditunaikan, wajib dikeluarkan. Pertama kalau fitrah atau zakat fitrah ditunaikan di bulan saum atau di bulan puasa. Secara teknis afdolnya menjelang sholat Idul Fitri. Dulu zaman waktu orangnya masih sedikit masih keburu. Nah sekarang nih Pak, kalau mau menjelang Idul Fitri yang keteteran istilahnya panitia nggak bisa bagiin Pak kalau sekarang, nggak bisa bagiin. Satu, ngumpulinnya juga butuh waktu, nakerinnya juga kalau beras buku butuh waktu, kemudian mencairnya juga dari ratusan ribu ke puluhan ribu umpamanya itu pun butuh waktu. Bahkan sekarang orangnya banyak. Nah itu juga perlu waktu juga. Sementara yang bagiin juga perlu waktu juga. Makanya berdasarkan kondisi dan situasi sekarang zakat itu sudah diarahkan sesuai dengan manfaatnya. Itu. Jadi masalahnya apa? Masalahnya itu tidak lagi didesakkan ke saat Idul Fitri, tetapi ditempatkan pada tempat yang kira-kira aman buat penerima zakat atau amilin zakat. Buat amilin zakat atau buat mustahik, buat muzakinya, buat yang zakatnya. Jadi tingkat kesadaran zakat fitrah mah sudah luar biasa pokoknya. Asal diumumkan aja udah berbondong-bondong. Bahkan kalau belum ada amilin yang buka meja nih, gitu, itu ditanyain kapan dibukanya, gitu. Ya. Nah itu khususnya untuk zakat fitrah. Tapi untuk zakat mal, untuk zakat bijaro sekarang ada zakat profesi ya. Nah itu belum Pak tingkat kesadaran. Makanya pantas di dalam Quranul Karim di surah At-Taubah itu disampaikan khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Ambillah harta mereka sebagai zakat. Khudz min amwalihim shadaqatan. Ambil harta mereka sebagai harta zakat. Gitu. Jadi ambilin zakat diperintahkan untuk mengambil. Gitu. Mengambil dari para muzaki yang sudah punya kewajiban berzakat. Gitu, sesuai dengan nisab dan haul. Nisab berarti batas ukuran di mana dia harus berzakat. Haul berarti pertemuan waktu di mana sudah ditentukan masa 1 tahun. Sehingga terjadi
karena adanya haul, karena adanya ukuran tertentu, bisa jadi zakat mal contohnya itu terjadi bukan hanya di bulan puasa saja. Makanya amilin zakat itu berlaku sepanjang waktu. Karena bisa jadi amilin zakat itu, muzaki itu, orang yang berzakat itu bisa haulnya di bulan Saum, bisa haulnya di bulan Syawal, bisa haulnya di bulan Dzulqa'dah, bisa haulnya di bulan Dzulhijjah, bisa haulnya di bulan Muharram, bisa haulnya di bulan Safar, bisa haulnya di bulan Rabiul Awal, bisa haulnya bisa di Rabiul Tsani, kemudian bisa di Jumadil Awal, bisa di Jumadil Tsani, bisa di bulan Rajab atau di bulan Sya'ban. Gitu. Nah sekarang haulnya itu adalah pertemuan, titik temu antara pertama kali melakukan niaga, melakukan usaha atau menyimpan harta yang disimpan sebagai harta simpanan, bukan istri simpanan nih. Harta simpanan, harta yang disimpan. Harta yang disimpan nih, umpamanya Pak Wira punya emas 7 kintal, gitu nggak dipakai dulu disimpan lah gitu dalam. Nah, mulai nyimpan Pak Wira, emas yang 7 kintal itu disimpannya umpamanya tanggal 1 Muharram. Itu kemarin. Nah, berarti haulnya Pak, haul itu 1 tahun. 1 tahun pertemuannya itu berarti tanggal 1 Muharram lagi. Bisa emas berkarat itu. Bisa emas. Nah, sekarang ukurannya nih, ukuran atau batas nisab itu adalah ukuran 95 gram. Nah, 95 gram emas. 95 gram emas. Berarti sekarang kalau emasnya 1 juta, berarti 95 juta gitu. 1,5 ya? Oh, berarti baru beli nih. Tukang emas. Berarti 1,5 berarti kali 95 berapa tuh? Banyak. Coba sekarang dihitung dulu Pak. Males ngitungnya. Dihitung dipastikan soalnya ini zakat nih. Hitungannya zakat. 90, coba dihitung ada yang 1 juta aja kan, gampang hitungnya. Seolah-olah 1 juta gitu aja. Ya sekarang 1 juta aja yang gampang ya. Berarti kalau 95 gram emas berarti kali 1 juta berarti 95 juta. Gitu. Jadi kalau nilai uangnya 95 juta atau nilai barang yang disimpannya itu senilai 95 juta dalam batas waktu tersimpan 1 tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. 2,5% berarti 1 juta dikeluarkan dikali 2,5% berapa tuh? 2.500.000 ya? 25 juta. 2.500.000. 250. 250.000. 250. 250.000 dari 1 juta. 1 juta kan 50%-nya 10% kan 10 juta. 1% dari 95 950 940 kali 2. Nah, berarti 2 juta per 1 1,9. 2,5% berapa dari 1 juta dari 100 juta? Dari 95 juta ya tadi ya? 95. 95 juta berapa dia tadi? Kurang lebih 25. 2.200.000-an ya? Nah, berarti 23. ketika 2.300.000 2.375. 2.375.000 rupiah. Ribu ya. Nah, berarti ketika nyimpen tanggal 1 Muharram, tahun depan umpamanya ketemunya ini, berarti harta itu dikeluarkan dari 95 juta 2.375.000 rupiah. Keluarkan 2,5%. 1 kilo ya? Ya, itu dari satu apa tuh? 1 batang doang. Ya. Kalau bulanan gimana, Tas? Nah, bulanan. Sekarang gini. Sekarang ada masuk termasuk zakat kontemporer ya, gitu. Jadi dilihat dengan kondisi ketika dinilai dalam 1 tahun
tahun itu nilainya sekian, berarti 95 juta dibagi 12. Baru punya hak untuk Nah, berapa nih kira-kira perkiraan 95 juta dibagi 12? 95 juta bagi 12 ya. 7.916.000. 7 juta 900. Nah, berarti kalau penghasilan kita dalam 1 bulan, ukuran penghasilan kita minimal 7 juta 900.000 rupiah, yang 7 juta 900.000 rupiah itu dikeluarkan 2,5% setiap bulan. Makanya sekarang Basnas itu, Badan Amil Zakat Nasional, sudah mulai memberlakukan zakat profesi dengan tujuan untuk membersihkan harta-harta para pegawai dan pengusaha yang punya penghasilan tetap dengan minimal penghasilan 7 juta tadi berapa? 7 juta 900 rupiah. Bagi yang kurang dari 7 juta 900 rupiah, contohnya uangnya itu 7 juta 890 rupiah. 7 juta tadi 900 ya. Berarti 7 juta 890 rupiah. Berarti kurangnya 10 rupiah nggak wajib zakat. Nah, ini lebih ditekankan untuk bersedekah. Gitu. Ya. Nah, kalau yang lebih mah itu jelas. Jadi minimal, kalau kurang dari minimal berarti belum wajib zakat, walaupun kurangnya 1 rupiah. Gitu. Tapi jangan pokoknya tahun depan kita kurangin 1 rupiah untuk menghindari zakat. Jangan ini mah. Gitu. Itu justru yang bahaya itu, Pak. Itu yang 1 rupiahnya itu yang bahaya. Karena jarang terjadi, Pak, orang makan ikan kemudian tertusuk oleh duri yang besar. Yang nusuk itu justru duri-duri kecil itu, dan sulitnya luar biasa itu mau dibuang. Benar nggak, Pak? Nah, itu ada harta itu justru yang kecil itu yang membuat kita bahaya ketika kita sudah mencapai nisab. Jadi dianggap kecil, dianggap kurang bernilai, tapi membahayakan keselamatan harta juga keselamatan diri. Nah, ketika kita berzakat, nih, zakat kemana? Zakat tidak bisa kepada sembilan orang. Jadi ada amilin zakat, kan ada wal amilina alaiha. Dan amilin, artinya amilin itu adalah yang mengurus zakat. Nah, amilin itu ditunjuk. Gitu. Sekarang amilin zakat itu adalah Basnas. Nih, kemudian Basnas itu menunjuk nih siapa yang jadi amilin. Nah, sekarang ada Basnas menunjuk kepada masjid dan musola, badan atau yayasan yang mengelola zakat untuk membuat unit pengumpul zakat yang disebut dengan UPZ, menyertakan nama-nama pengelola yang ikut serta di dalam pengelolaan, penerimaan, pengelola dan pendistribusian zakat. Berapa orang? Nah, dialah yang termasuk amilin. Gitu. Nah, amilin zakat ketika terjadi pembagian zakat, dia berhak mendapatkan bagian zakat walaupun dia orang kaya. Gitu. Nah, diserahkannya kepada amilin. Jadi tidak boleh kita berzakat. Contoh nih, kita punya uang 95 juta. Gitu. Kita berniat mau mengeluarkan zakatnya. Contohlah umpamanya 95 kali itu kadar terkecil ya. Tiba-tiba kita mendapatkan rezeki nomplok, umpamanya tidak diduga-duga, tidak disangka-sangka, gitu ya. Bukan kompor meleduk, bukan. Kalau kompor meleduk gitu terus sama apa namanya? Pokoknya usaha bagus, gitu. Terus ada rezeki tiba-tiba tidak diduga-duga datang. Datanglah uang, dapat umpamanya 1 miliar rupiah. Itu 1 miliar. Nah, 1 miliar itu berarti wajib dikeluarkan hartanya 2,5%. 2,5%, berarti berapa tuh? 25 juta ya. Nah, 25 juta. Nah, 25 juta itu diserahkannya kemana? Diserahkan kepada amilin zakat. Jadi tidak boleh zakat mengeluarkan dan mengatur sendiri. Contohnya, saya mau niat zakat tapi dibeliin karpet, nggak boleh, Pak. Itu belum termasuk zakat. Belum zakat tuh, Pak. Karena zakat itu ada ijab qabulnya. Pak amilin umpamanya, saya mau berzakat, harta saya sekian, total kewajiban zakat saya sekian.
Nah nanti diserahkanlah zakat itu kepada amilin, terjadilah ijab dan qabul. Ijab penyerahan zakat dari muzaki, orang yang berzakat. Qabul adalah penerimaan dari amilin terhadap muzaki, gitu. Jadi Pak amilin, saya serahkan zakat saya dari 1.025.000.000. Kemudian kata amilin, saya terima zakat Bapak dari 1 miliar senilai 25 juta. Akhirnya tak butuh saling terima. Kalau sudah saling terima itu wasolli alaihim inna sholataka sakanun lahum. Ada kewajiban amilin. Apa kewajiban amilin? Wasolli alaihim, dan doakan mereka para muzaki. Inna sholataka sakanu lahum, sesungguhnya doamu itu kepada muzaki membuat muzaki orang yang berzakat menjadi tentram dan damai hatinya. Makanya tuh Pak ada suka baca doa tuh Pak, suka didoain ya Pak ya. Gitu. Jadi yang mengeluarkan zakat niat berzakat, muamilinnya takobut menerima zakat, kemudian terjadi doa. Gitu. Nah doa ini menjadi haknya muzaki. Gitu. Kemudian menjadi kewajiban amilin untuk mendoakannya. Gitu. Jadi amilin yang tidak mendoakan berarti dia tidak menyelesaikan kewajibannya dan juga muzaki tidak mendapatkan haknya. Gitu. Nah bagi yang berzakat sendiri dia tidak akan mendapatkan doa itu, sementara doa itu adalah doa yang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala harus mendapatkan itu. Jadi balasan dari Allah dia mengeluarkan zakat, Allah memberikan balasan dengan doa. Gitu. Yang nanti akan membuat harta itu menjadi berlimpah, harta itu menjadi banyak, harta itu menjadi berkah, menjadi bersih dan menyelamatkan kepada muzaki itu sendiri. Dan suka ajarokallahu fima ajraita wa barakallahu fima aqwaita wa jalanallahu nafaqataka nafaqatal mubarakah wa jalanallahu tahran laka wa alaina. Itu ya Allah, jadikan harta yang dizakati sebagai harta pembersih dari harta yang memiliki harta, dan juga menjadi nilai keberkahan di hadapan Zat yang Maha Kuasa, dan jadikan harta itu harta yang berkah, menjadi berkah bagi yang mengeluarkan zakat, bagi keluarga yang berzakat, dan bagi yang menerima zakat, dan bermanfaat bagi yang nanti akan menerima zakat. Karena nanti itu kan zakatnya dibagikan. Nah zakat itu kemana? Amilin nanti membagikan zakatnya kepada asnaf yang 8 itu. Innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha sampai wa fi sabilillah, ada 8 asnaf. Mana 8 asnaf itu? 1 fakir, 2 miskin, kemudian 3 amilin, terus ada gharimin, terus ibnu sabil, terus sabilillah, terus mu'alaf. Ini berapa tuh? 7. Apa lagi satu lagi tuh? Fakir, miskin, amilin, gharimin, ibnu sabil, terus sabilillah, mu'alaf. Apa satu lagi tuh? Siapa ya berpergian teman musafir. Nah, itu gharimin udah tadi. Ya. Bisa dibilang Riko hamba sahaya. Nah, hamba sahaya gitu. Budak, tapi bukan budak di Jawa Barat, bukan. Ya, kalau budak di Jawa Barat itu Pak, budak lebih. Bahaya itu. Anak-anak bukan. Nah, jadi artinya zakat itu nggak ada janda. Zakat itu nggak ada yatim, tapi kategorinya adalah fakir miskin. Jadi dilihat fakir miskinnya. Jadi bukan janda yatimnya, bukan Pak kalau di dalam asnaf zakat. Gitu. Nah nanti amilin membagikan siapa yang masuk kepada kategori fakir, siapa yang masuk kepada kategori miskin. Jadi kalau fakir itu dia butuh dengan satu keperluan, tapi belum ada masukan untuk menutupi keperluan itu. Dia butuh untuk makan, tapi dia belum ada buat keperluan makannya. Nah disebutnya fakir. Nah kalau miskin, dia membutuhkan 100, tapi dia sudah ada setidaknya 50. Itu disebutnya miskin. Gitu. Nah kategorinya kadarnya juga beda. Berarti dalam pembagiannya nanti fakir jauh lebih besar daripada miskin.
nilainya itu nanti. Itu. Kenapa? Tingkat kebutuhannya dia lebih banyak ketimbang miskin. Karena yang miskin itu